Oke, sebelumnya Mbak Caca tadi sudah mempresentasikan bagaimana mudahnya memanage dan mengoperasikan Nutanix. Mbak Caca juga tadi sudah mendemonstrasikan video mengenai mudahnya melakukan proses upgrade software Nutanix. Sekarang saya ingin mencoba mendemonstrasikan betapa simple dan powerful-nya melakukan automation di Nutanix dengan Nutanix Explain. Nutanix Explain sendiri merupakan salah satu fitur Nutanix untuk melakukan codeless automation. Jadi dengan Explain kita dengan mudahnya melakukan scale up atau scale down resource itu dengan melakukan metode pendekatan if TTT atau if this then that. Jadi sebagai contohnya misalnya suatu VM utilisasi vCPU-nya selama 5 menit di atas 90%, maka dia akan naik satu vCPU. Atau sebaliknya, VM ini utilisasi vCPU-nya selama 5 menit di bawah 30%, maka dia akan turun satu vCPU. Mungkin untuk lebih jelas nanti akan saya show videonya. Jadi dengan automation dari Explain ini, kita mendapatkan benefit. Yang pertama kita bisa melakukan efisiensi resource ya. Jadi kita nggak ada lagi tuh namanya, kita bisa meminimalisir istilah-istilah resource overkill atau resource-nya underkill. Jadi sebagai user kita bisa benar-benar memanfaatkan istilah pay as you use gitu. Jadi kita nggak perlu lagi bayar secara berlebihan gitu. Atau kita juga nggak perlu worry gitu ketika suatu saat VM ini mendapatkan, kita nggak perlu worry terhadap kestabilan suatu VM ketika di suatu saat VM ini mendapat load yang di luar dugaan kita gitu, yang tidak kita planning. Gitu. Jadi karena resource-nya akan selalu mengikuti load-nya. Oke, kita mulai aja videonya. Nah, berikut ini adalah tampilan dari playbook ya. Jadi playbook sendiri itu merupakan sekumpulan skrip ya untuk menjalankan perintah-perintah Explain ini, tapi tanpa perlu coding gitu. Jadi kita hanya perlu melakukan simple klik, klik dan klik ya. Oke. Nah, untuk membuat suatu policy Explain, kita yang pertama kita lakukan adalah create playbooknya. Oke. Kita create playbook, lalu kita memilih triggernya. Jadi kita memilih triggernya. Sini kita memilih triggernya. Sini ada trigger kita pilih adalah VM memory constraint. Ya. Jadi sebelumnya saya sudah mendeploy triggernya VM memory constraint. Jadi trigger ini isinya jika memori di atas utilisasi memori di atas 90% selama 5 menit. Nah, jadi triggernya itu adalah jika memori utilisasi memori di atas 90%. Oke. Nah, ini kita milih target VM-nya. Di sini saya pilih target VM adalah VM Tomcat. Nah, lalu kita mau melakukan action-nya, perintah-perintahnya ya. Jadi action-nya yang pertama kali kita lakukan itu kita melakukan snapshot-nya dulu. Ya. Jadi kita buat polisi snapshot-nya. Lalu kita memilih opsi untuk perintah penambahan memori. Jadi ini target yang tadi kita buat, penambahan memorinya 2 GB dengan batas maksimal 20 GB. Jadi artinya ketika VM memiliki utilisasi memori di atas 90% selama 5 menit, dia akan naik memorinya sebesar 2 GB. Dan terus terjadi berulang hingga maksimalnya 20 GB lah. Jadi kalau VM Tomcat ini asalnya 8 GB, ketika utilisasinya di atas 90% selama menit, dia akan naik 2 GB menjadi 10 GB dan berulang hingga maksimalnya jadi 8 plus 20. Jadi ketika sudah memorinya 28 GB, dia tidak akan naik lagi gitu. Karena kita sudah karena kita sudah define batasnya gitu. Jadi ini kita bisa dengan mudah mendefine-nya, berapa penambahannya dan berapa maksimumnya. Di video ini diambil contoh penambahannya 2 hingga maksimumnya 20 GB. Oke, selanjutnya kita memilih alertnya ke email. Jadi kita tinggal klik action email tadi di playbook. Kita pilih siapa recipientnya, subjeknya apa, lalu message emailnya seperti apa. Lalu kita melakukan action baru lagi untuk webhook ya. Webhook Explain SMS post ya. Jadi ini untuk memberikan notifikasi di REST API. Jadi
notifikasi apa yang akan ditampilkan, URL-nya, dan informasi lainnya akan ditampilkan di REST API ya. Oke, nah baru ada acknowledge address-nya kita define. Selanjutnya kita schedule. Lalu kita save playbook-nya. Ketika kita save, lalu kita jalankan, dan otomatis jalan maksud saya. Dan kita lihat. Sorry, tadi terlalu cepat. Kita lihat. Ini asalnya 8 GB. Lalu kita jalankan load sehingga memaksa force UVM itu akan mendapatkan utilisasi di atas 90% dan akan naik jadi 10 GB. Dan kita akan melihat emailnya. Kita menerima emailnya. Jadi email siapa saja yang resipien yang di allow, yang diizinkan untuk mendapatkan email alertnya. Dan ini poin emailnya dengan subjek dan isi sesuai yang tadi kita isi dalam parameternya. Sangat mudah bukan? Nah, perlu diketahui untuk X-Play sendiri, Nutanix itu tidak membatasi operating system apa aja yang support dengan X-Play. Hanya saja kita harus tahu operating system apa saja yang mendukung untuk melakukan live auto scale up atau auto scale down. Saya ambil contoh Windows. Windows itu tidak mendukung untuk melakukan scale up ya. Jadi dia butuh proses rebooting. Sedangkan beberapa operating system Linux itu sudah support ya. Sudah support untuk melakukan live scale up atau live scale down. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.